Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar asuhan kehamilan. Sebelum kita mempelajari konsep dasar asuhan kehamilan, kira-kira pernah mendengar tidak? Atau sebelumnya mungkin pernah membaca apa sih asuhan kehamilan seperti itu? Saya rasa tentunya juga pernah mendengar ya, pernah membaca dan mungkin juga mempelajari apa sih asuhan kehamilan. Nah, pada kesempatan hari ini nanti kita akan membahas tentang konsep dasar asuhan kehamilan. Saya share screen dulu. Pada kesempatan hari ini nanti kita akan ada yang namanya pokok bahasan dan subpokok bahasan. Pada konsep dasar asuhan kehamilan ini, kita akan mempelajari tentang filosofi asuhan kehamilan, lingkup asuhan kehamilan, prinsip pokok asuhan kehamilan, sejarah asuhan kehamilan, tujuan asuhan kehamilan, refocusing asuhan kehamilan, standar asuhan kehamilan, tipe pelayanan asuhan kehamilan, hak-hak wanita hamil, tenaga profesional asuhan kehamilan, kemudian peran dan tanggung jawab bidan dalam asuhan kehamilan. Jadi nanti di dalam konsep dasar asuhan kehamilan ini kita akan mempelajari tentang sub pokok bahasan seperti yang ada di sini. Nah, selanjutnya adalah filosofi tentang asuhan antenatal atau filosofi asuhan kebidanan kehamilan. Antenatal di sini adalah kehamilan ya, jadi pemeriksaan kehamilan. Natal itu suatu kelahiran, jadi di sini antenatal, pemeriksaan atau asuhan sebelum ibu itu melahirkan. Yang pertama di sini, kehamilan merupakan suatu proses yang alamiah. Jadi kehamilan itu memang hal yang wajar, yang dikatakan alamiah itu segala sesuatu yang terjadi dengan alami seperti itu. Kemudian setiap perempuan berkepribadian unik di mana terdiri atas biopsikososial yang berbeda. Jadi setiap manusia itu berbeda dan setiap wanita itu unik. Kenapa disebut unik atau berbeda? Karena mereka memiliki pribadi masing-masing. Jadi ada biologi, ada psikososial, ada sosial, di mana setiap wanita atau perempuan itu berbeda seperti itu. Apa yang mempengaruhi perbedaan itu? Nah, di situ juga tergantung dari kalau kita melihat suatu teori, salah satu yang mempengaruhi apa yang membedakan itu adalah salah satunya lingkungan, kemudian latar belakang dari keluarga, pendidikan, pengetahuan, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah mengupayakan kesejahteraan perempuan dan bayi baru lahir. Kemudian perempuan mempunyai hak memilih dan memutuskan tentang kesehatan, siapa dan di mana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian berfokus pada upaya preventif dan promotif, mendukung dan menghargai proses fisiologis, intervensi dan penggunaan teknologi hanya atas indikasi. Kemudian membangun kemitraan dengan profesi lain untuk memberdayakan perempuan. Nah, jadi di sini yang dimaksud mengupayakan kesejahteraan perempuan itu adalah pada prinsipnya sejahtera yang dimaksud di sini itu adalah ini dalam proses kehamilannya itu tidak ada komplikasi. Kehamilannya berjalan dengan lancar. Kemudian melahirkan dengan lancar, kemudian melahirkan dengan anak yang dilahirkan itu juga dengan dalam keadaan sehat seperti itu. Nah, kemudian juga bayi baru lahirnya, bayi lahir yang diharapkan persalinan lancar, bayinya pun juga sehat. Nah, kemudian di sini perempuan mempunyai hak memilih dan memutuskan tentang kesehatan, siapa dan di mana mendapatkan pelayanan kesehatan, itu semua tergantung pada klien itu sendiri, di mana dia berhak menentukan di mana dia akan mendapatkan pelayanan. Saat dia hamil, kemudian melahirkan, dia berhak menentukan ditolong oleh siapa, ditolong oleh tenaga bidan atau tenaga dokter. Dia berhak memutuskan di mana saya akan melahirkan,
siapa yang akan menolong persalinannya nanti. Tapi tentunya semua itu harus melalui tenaga kesehatan. Nah, di situ meskipun dia berhak memilih, misalkan saya ingin ditolong oleh bidan A seperti itu, tapi ternyata kehamilannya itu bukan kehamilan yang normal, ada suatu komplikasi. Jadi ya dia tidak berhak, bukan tidak berhak, artinya harus diarahkan bahwa persalinan dan kehamilannya itu nanti yang menolong adalah seorang dokter, karena bidan memiliki kewenangan yang bersifat normal. Jadi jika kehamilannya atau persalinannya nanti bukan merupakan suatu hal yang normal atau ada komplikasi, itu seorang bidan berhak merujuk. Merujuk itu bukan menyarankan, tapi wajib seorang ibu hamil yang risiko tinggi itu harus ditolong oleh seorang dokter seperti itu. Nah, kemudian pasien atau ibu hamil juga berhak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan hak-haknya. Jadi harus mendapatkan kepuasan saat dilayani seperti itu, karena kepuasan saat dia mendapatkan pelayanan itu juga akan berpengaruh terhadap penerimaan dia terhadap pelayanan kesehatan. Artinya apa? Semakin dia itu puas, dia itu dekat dengan petugas kesehatan, bidan bisa melakukan perannya yang baik, semakin kooperatif pasien itu. Jadi semakin adanya kedekatan, pasien itu akan percaya pada bidan. Nah, dengan pasien yang percaya, dia akan mengikuti anjuran-anjuran atau nasihat-nasihat bidan. Karena kadang saat bidan itu memberikan nasihat, kadang pasien itu nggak melaksanakan. Contohnya dipengaruhi oleh mitos dan adat istiadat. Artinya seperti itu. Jadi ada hal-hal yang kadang adat istiadat atau mitos atau kepercayaan itu yang bertentangan dengan kesehatan seperti itu, edukasi kesehatan seperti itu. Nah, kemudian salah satunya berikut di sini adalah berfokus pada upaya preventif dan promotif. Preventif itu adalah lebih ke pencegahan dan promosi adalah mempromosikan. Jadi di sini itu tujuannya ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan adalah untuk mendeteksi atau untuk mencegah terjadinya suatu komplikasi seperti itu. Nah, kadang orang itu kalau ibunya merasa kehamilan saya itu sehat-sehat saja seperti itu. Tapi karena dia merasa sehat, ternyata diabaikan. Justru bisa muncul suatu yang dinamakan komplikasi. Makanya itu harus dilakukan pemeriksaan antenatal care seperti itu. Jadi pemeriksaan antenatal care kehamilan itu sendiri dibagi menjadi 3 trimester, yaitu trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Kehamilan itu berlangsung 9 bulan. Kalau kita membagi 3 trimester ya 9 bulan dibagi 3. Jadi trimester 1 itu ya 3 bulan di awal, trimester 2 itu ya kehamilan mulai usia kehamilan mulai dari 4, 5, 6. Nah, di situ nanti menghitungnya bukan bulan, tapi dihitung berdasarkan minggu. Nah, kemudian saat ibu hamil melakukan kunjungan, dia juga harus ada batas minimalnya. Minimal ibu hamil itu harus berkunjung 4 kali. Kalau sekarang teori terbaru itu tambahannya minimal 5 kali. Karena yang 1 kali itu adalah ibu hamil wajib dilakukan USG seperti itu. Jadi selama 9 bulan itu ibu wajib minimal berkunjung 4 kali. Jadi di trimester 1 ada berapa kali, di trimester 2 berapa kali, di trimester 3 ada berapa kali, nah itu ada wajibnya. Nanti kita semua akan pelajari di situ. Nah, kemudian selain pencegahan tadi juga promotif. Promotif itu adalah memberikan edukasi bahwa selama kehamilan itu juga tidak memungkinkan muncul suatu keluhan-keluhan. Jadi saat diberitahu kalau trimester 1 itu keluhannya mual, kadang bisa mutas. Nah, dengan diberikan edukasi bahwa keluhan-keluhan yang terjadi pada kehamilan trimester 1 itu seperti ini. Kemudian mengatasinya seperti ini. Nah, ibunya itu bisa menerima. Oh, ini merupakan hal yang fisiologis. Kan merupakan hal yang fisiologis kalau ibu hamil itu mengalami mual. Nah, kemudian diberikan untuk mengurangi seperti apa. Kemudian juga diberikan pencegahan.
Jika keluhan-keluhan itu tidak hilang atau keluhan-keluhan itu semakin parah, nah itu akan disebut sebagai komplikasi atau tanda bahaya kehamilan. Makanya ibu juga harus diedukasi tentang semua itu. Jadi begitu ibunya mengalami keluhan tersebut, oh ibunya tahu, oh ini berarti sudah merupakan tanda bahaya. Jadi saya harus melakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan. Seperti itu. Kadang justru ada ibu hamil yang mengalami komplikasi, tapi dengan ibu hamilnya ANC teratur, periksa ke bidan teratur, justru yang komplikasi itu justru dia melahirkan normal. Karena apa? Karena dipantau seperti itu. Beda dengan yang dikatakan ini normal-normal saja. Karena merasa normal, dia nggak intens periksa, akhirnya justru saat di akhir ternyata dia tidak menyadari bahwa kehamilannya itu ada komplikasi. Nah, saat persalinan tidak terdeteksi. Nah, itu akhirnya itu justru yang bisa menimbulkan angka kesakitan. Jika sudah angka kesakitan, pastinya juga akan mendekati dengan angka kematian. Nah, kemudian ini mendukung dan menghargai proses fisiologis. Jadi, kita harus saat ibu hamil itu menjalani proses kehamilannya, kita harus menghargai bahwa ibu hamil, oh tuh di awal tuh mual, ibu hamil itu akan nanti sakit punggung, nyeri punggung, ibu hamil mudah lelah, sesak, nah itu harus dihargai karena itu merupakan proses fisiologis dan harus diberikan support mental. Nah, support mental itu tidak hanya pada peran tenaga kesehatan, tetapi juga dukungan dari keluarga dan lingkungan. Nah, terutama di sini keluarga atau suami, peran dari suami yang harus memberikan dukungan saat ibu itu mengalami suatu proses kehamilan, terutama ibu yang masih pertama kali hamil. Seperti itu, karena dia belum pernah memiliki pengalaman yang sebelumnya, kecuali pada ibu hamil yang sudah pernah hamil, dia akan lebih mengerti. Tapi kadang itu tadi dikatakan setiap wanita itu berbeda. Pengalaman kehamilan di awal dan pengalaman kehamilan kedua tentunya juga akan memberikan pengalaman yang berbeda seperti itu. Nah, kemudian juga harus ada intervensi. Nanti diintervensi artinya yaitu tadi diberikan harus intervensi ini berawal dari pemeriksaan kehamilan antenatal care. Dari pemeriksaan kehamilan, kemudian nanti akan muncul data subjektif, data objektif, kemudian data subjektif itu adalah data yang berasal dari apa yang dikatakan oleh ibu hamil tersebut. Keluhannya apa, ditanya mulai kapan, seperti itu. Nah, kemudian data objektif itu adalah data yang diambil dari pemeriksaan. Jadi, dari pemeriksaan itu ya salah satunya head to toe, pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, kemudian juga ditambahkan data pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu adalah laboratorium. Jadi intervensi ini didasarkan atas hasil pemeriksaan, dicocokkan ibunya, data subjektifnya ibu mengeluh apa, kemudian diperiksa sesuai enggak, kemudian kalau keluhannya sesuai, hasil pemeriksaannya sesuai, satu yang untuk menegakkan itu adalah menegakkan diagnosa, kan kita harus mendiagnosa, salah satunya harus ada pemeriksaan lab. Contohnya, ibu mengatakan, saya kok mual, saya kok muntah, perut saya kok membesar, kemudian saya tidak head. Nah, itu kan data subjektif. Nah, orang itu kan berasumsi, oh berarti ibunya itu hamil. Gitu. Nah, ternyata kemudian dilakukan pemeriksaan, oh iya benar, ternyata ada pembesaran perut. Nah, kemudian ada tanda-tanda kehamilan, tanda-tanda pasti dan tidak pasti. Tapi untuk menegakkan diagnosa apakah ibunya itu hamil kan belum tentu. Salah satu yang bisa menegakkan diagnosa kita bahwa ibu itu hamil adalah apa? Pemeriksaan urin atau pemeriksaan tes kehamilan. Itu jadi pemeriksaan urin di pagi hari biasanya diambil kemudian dites dengan alat namanya tes TEP. Oh ternyata dia positif hasilnya. Nah itu berarti sudah lengkap, sudah klop, bisa dikatakan suatu diagnosa. Tapi kalau hanya keluhannya dia itu mual, muntah, terus kemudian di hasil pemeriksaan juga ada pembesaran perut, ada pembesaran di sini terus seperti itu. Ternyata di tes nggak hamil, negatif. Nah itu ada apa? Berarti itu merupakan suatu tindak lanjut. Berarti ada apa? Ada
sesuatu seperti itu. Nah, makanya itu diperlukan intervensi, dan intervensi itu tidak boleh langsung, harus berdasarkan yaitu tadi anamnesa, data subjektif, data objektif, dan hasil salah satu pemeriksaan penunjangnya. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada penggunaan teknologi. Nah, teknologi itu berdasarkan indikasi. Salah satunya kalau dulu sih, tapi di sini ada perkembangan ya. Kalau dulu itu ibu hamil akan dilakukan USG jika ada indikasi. Salah satunya kok tidak teraba saat ibu hamil itu periksa kok ini punggung kanan, punggung kiri kok tidak teraba. Ini apa diagnosanya? Terus salah satunya juga kok janinnya beberapa hari ini tidak bergerak seperti itu. Nah, kemudian dilakukan salah satu supaya kita bisa menegakkan diagnosa adalah pemeriksaan USG. Dengan USG, tahu, posisi janinnya di sini, seperti itu. Kemudian ini letak sungsang, letak lintang untuk memastikan. Tapi kalau sekarang dalam perkembangan yang saat ini, USG itu wajib. Kenapa wajib? Karena kadang tidak terdeteksi. Contohnya USG di awal itu tujuannya adalah untuk melihat perkembangan bayi, jumlah cairan ketuban, posisi bayi di sini, kemudian bisa mengetahui apakah ada kecacatan pada janin. Nah, itu kan juga tergantung semakin USG itu, tapi memang minimal 1 kali USG. Tapi untuk kelanjutannya kadang USG sendiri juga bisa untuk melihat jenis kelamin janin seperti itu. Anaknya laki-laki atau perempuan. Nah, selain itu salah satu hal yang paling penting untuk USG di awal itu adalah melihat apakah benar-benar kehamilan ini itu kehamilan normal. Kadang ada kehamilan yang di luar, apa maksudnya di luar uterus. Kehamilan di luar uterus itu kehamilan yang terjadi bukan di saluran yang lainnya. Di situ nanti kalau nanti kan ada anatominya ya, anatomi apa namanya sistem reproduksi. Nah, di situ ada yang dikatakan tuba falopi seperti itu. Jadi kehamilan itu sel ovum dan sel sperma yang sudah dibuahi itu tidak menempel pada uterus. Bakal janin itu tidak menempel pada uterus atau dinding rahim, tapi dia menempel di tuba falopi. Apa sih tuba falopi? Tuba falopi itu saluran di mana dia itu tempat berkembangnya matangnya sel telur di situ. Jadi dia menempelnya di situ, kan otomatis dia tidak bisa membesar karena saluran itu hanya kecil, sedangkan Tuhan sudah menciptakan bahwa proses perkembangan janin itu di uterus, karena uterus itu yang bisa membesar atau mengembang sesuai dengan perkembangan janin. Makanya itu nanti bisa dideteksi dari hasil USG. Selain itu juga bisa dideteksi jumlah cairan ketuban. Salah satunya juga letak janin. Letak janin itu yang benar kan tidak menutupi jalan lahir. Nah, kalau ternyata janin penempelan calon janin atau embrio itu menempel di bagian bawah, nah itu akan menutupi jalan lahir sehingga kira-kira bisa lahir normal tidak? Kan tidak bisa. Nah, itu biasa disebut dengan plasenta previa. Jadi plasentanya menutupi jalan lahir. Tapi biasanya kalau di awal-awal dia di bawah intinya tidak menutup total, kadang dia masih bisa nanti seiring berkembangnya janin, berkembangnya bayi biasanya masih bisa naik ke atas seperti itu. Jadi itu banyak hal yang bisa dideteksi dari USG. Nah, kemudian selanjutnya itu tadi membangun kemitraan dengan profesi lain untuk memberdayakan perempuan. Jadi membangun kemitraan di sini bukan hanya ibu hamil itu hanya ditolong oleh bidan saja, tidak. Tapi kadang ibu hamil juga perlu, misalkan ibu hamil dengan depresi yang berat, kita perlu berkolaborasi dengan seorang psikolog. Kemudian ibu hamil dengan keluhan atau nutrisi, mungkin ibu hamil dengan KEK, atau ibu hamil yang obesitas, atau ibu hamil yang terus-menerus mengalami mual muntah, ibu hamil yang kena malaria, ibu hamil dengan penyakit-penyakit tertentu harus berkolaborasi dengan ahli gizi seperti itu untuk menentukan makanan apa sih yang tepat untuk ibu hamil. Seorang bidan harus berkolaborasi dengan dokter, misalkan ibu hamilnya menderita diabetes mellitus seperti itu. Nah, harus bekerja sama dengan dokter penyakit dalam. Harus bekerja sama dietnya seperti apa. Begitu juga dokter seperti itu. Mereka semua berkolaborasi.
Jadi tidak hanya ditangani oleh bidan itu sendiri. Tapi kalau di desa juga ibu hamil kan setelah melahirkan kan harus juga ada surat kelahiran. Bidan harus berkolaborasi dengan kepala desa, dengan catatan sipil, dengan banyak hal. Selain itu juga para kader, jadi tidak bisa sendiri. Biasanya kalau sudah seperti itu di desa, masuknya adalah bidan komunitas seperti itu. Itu yang disebut dengan filosofi asuhan antenatal. Berikutnya adalah lingkup asuhan kebidanan. Nah, lingkup asuhan kebidanan di sini adalah mengumpulkan data riwayat kesehatan dan kehamilan serta menganalisa tiap kunjungan atau pemeriksaan ibu hamil. Tadi Bu Irma sudah jelaskan banyak ya. Data riwayat kesehatan itu bisa didapat dari data subjektif dan data objektif seperti itu. Jadi dikaji, kemudian harus didokumentasikan. Salah satunya seorang bidan harus punya dokumentasi untuk pasiennya. Kemudian pasien itu sendiri juga harus punya dokumentasi yang disebut kartu berobat atau bisa kalau untuk ibu hamil itu disebut buku KIA. Nah, itu tidak boleh hilang sebenarnya karena setiap catatan, setiap perkembangan kunjungan akan dicatat di buku KIA tersebut. Jadi tujuannya saat ibunya hamil dibaca, oh ini sudah lengkap, tidak perlu mengulang-ulang lagi. Gitu. Di situ sudah bisa membaca, gitu. Jadi langsung tindak lanjut. Nah, kemudian juga mengenai setiap kunjungan. Nah, jadi setiap kunjungan ibu hamil itu berbeda. Kalau tidak ada keluhan ya sudah dengan standar. Kunjungan berikutnya kapan? Biasanya berkaitan dengan kalau tablet FE itu kan bisa tablet FE-nya diberikan 2 minggu atau 1 bulan penuh. Kadang biasanya kalau tablet FE-nya habis atau obatnya habis, itu bisa datang kembali. Dan datang jika sewaktu-waktu ada keluhan. Seperti itu. Kemudian melaksanakan pemeriksaan fisik secara lengkap dan sistematis yang saya katakan tadi. Pemeriksaan fisik pada ibu hamil itu mulai dari kepala sampai ujung kaki. Yang pertama yang perlu penekanan pada ibu hamil adalah satu konjungtiva ya. Di situ adalah untuk melihat apakah pucat. Nah, biasanya secara teori kalau konjungtiva pucat, kemudian dilihat ujung-ujung tangannya, ujung-ujung kuku pun juga pucat, kemudian itu adalah salah satu mata berkunang-kunang, keluhan yang lainnya berkunang, itu adalah salah satu indikasi anemi. Nah, untuk menegakkan anemi perlu juga apa tadi yang Bu Erna katakan sebelumnya? Harus dilakukan pemeriksaan lab, yaitu pemeriksaan HB untuk menunjang. Kadang orang itu kadang pucat, kadang mata berkunang-kunang, tapi ternyata waktu dicek HB-nya normal. Seperti itu. Jadi tidak bisa didiagnosa. Diagnosa itu salah satunya harus ditegakkan dengan laboratorium. Jadi salah satu tadi yang perlu dilakukan adalah konjungtiva. Terus kemudian salah satu adalah pemeriksaan payudara yang paling penting. Diperiksa apakah payudara puting susunya, apakah datar, apakah menonjol, seperti itu. Karena berhubungan dengan nanti pemberian ASI, seperti itu. Nah, kemudian juga nanti perawatan payudara. Kemudian hal yang paling penting dalam pemeriksaan kehamilan adalah pemeriksaan leopard atau pemeriksaan janin di dalam kandungan. Pemeriksaan leopard itu ada 4, leopard 1, leopard 2, leopard 3, dan leopard 4. Yang pada nantinya setiap pemeriksaan leopard itu memiliki tujuan masing-masing. Tinggi fundusnya berapa, sudah sesuai enggak dengan usia kehamilannya, letak janin, kemudian seberapa kepala janin itu sudah masuk atau belum, dan semua itu berkembang sesuai tahapnya masing-masing dan ada batas normalnya seperti itu. Kemudian selain itu, kemudian pemeriksaan genetalia itu kadang ya dilakukan berdasarkan ada indikasi. Jika ibunya tidak ada indikasi keluhan misalkan keputihan atau perdarahan, ya biasanya tidak dilakukan pemeriksaan genetalia. Tapi kalau ada keluhan, oh selama ini kok ada mengeluarkan darah atau keputihan yang banyak, yang berbau, nah makanya akhirnya dilakukan pemeriksaan genetalia. Tapi pemeriksaan genetalia juga kadang dilakukan, kadang ada ini tadi penyakit infeksi menular. Salah satunya juga pembesaran kelenjar Bartolini. Jadi ada pembesaran kelenjar, ada varises seperti itu. Juga nanti ditakutkan tidak bisa atau mengganggu proses kelahiran secara normal. Nah, kemudian melakukan pemeriksaan abdomen, termasuk tinggi fundus uteri, posisi presentasi, dan perungan janin itu yang sudah Irma jelaskan tadi ya.
Kemudian selanjutnya adalah melakukan penilaian pelvik atau panggul, ukuran dan struktur panggul. Nah, secara teori ini ada ukuran-ukuran panggul dalam. Nah, itu yang ada batas normalnya. Dikatakan normal itu ya yang dia bisa dilewati kepala janin, dan Tuhan sudah menciptakan itu sempurna. Nah, dikatakan kelainan jika panggul itu ada suatu kelainan, mungkin panggul sempit ya. Panggul sempit di sini itu bukan berarti kadang postur tubuh itu tidak mempengaruhi panggul sempit, karena yang dimaksud panggul sempit itu adalah panggul dalam, bukan panggul yang tampak di luar. Kan kadang orang terlihat gemuk, besar, tapi ternyata itu kan bukan karena anatomi tulangnya, tapi berdasarkan karena memang dia postur tubuhnya besar. Jadi kalau di sini yang dihitung itu memang ada ukuran panggul luar, tapi itu tidak menjamin kalau misalkan kurang itu dia panggul sempit. Logikanya seperti itu secara teori. Tapi yang benar-benar bisa menentukan itu adalah biasanya tinggi badan. Jika tinggi badannya kurang dari 144, itu biasanya sudah diidentikan dengan panggul sempit. Tapi mungkin juga ada pengalaman kemarin, kita memiliki tetangga yang sebenarnya tingginya sangat kurang, tapi kenyataannya dia bisa lahir normal. Nah, tapi memang teorinya begitu. Nah, makanya kadang kenapa kok tidak sesuai dengan teori? Nah, itu diperlukan suatu penelitian, karena nggak semuanya teori itu sesuai, makanya diperlukan suatu penelitian untuk membuktikan kebenaran teori tersebut. Nah, jadi bisa dipahami ya di sini yang dimaksud panggul panggul sempit itu bukan berdasarkan dari pemeriksaan panggul. Nanti ada nanti kita akan pelajari pemeriksaan panggul luar, panggul dalam, nanti lingkar panggul di situ. Nah, itu kadang memang belum tentu seperti itu. Kemudian selanjutnya menilai keadaan janin selama kehamilan termasuk DJJ atau denyut jantung janin dan gerakan janin. DJJ itu ibu bisa didengar normalnya adalah 140, berkisar 120 sampai 140 per menit ya, seperti itu. Kemudian jika lebih dari itu, kurang dari itu bisa dinamakan asfiksi seperti itu. Jadi semua ada batas normalnya, dan jika di luar batas normal itu yang dikatakan adanya suatu masalah atau komplikasi. Kemudian gerakan janin, ibu setiap hari itu minimal merasakan gerakan janin itu 18 sampai 20 kali. Tapi ibunya kan nggak terasa itu dalam sehari. Kadang kalau ibunya tidur kan nggak terasa, kadang juga gerakan janin itu nggak dirasakan oleh ibu, kecuali kalau janinnya bergerak dengan kuat ya. Tapi secara teori gerakan janin itu dalam sehari itu 18 sampai 20 kali seperti itu. Nah, kemudian di sini menghitung usia kehamilan dan hari perkiraan lahir. Caranya apa? Kita akan mengenal namanya HPHT. Hari pertama, hari terakhir itu kapan? Kemudian nanti akan dihitung tafsirannya berapa. Seperti itu. Nanti kita akan pelajari semuanya. Bagaimana jika HPHT-nya tanggal ini, bulan ini, kira-kira kapan ya lahirnya? Kalau sesuai dengan teori awam kan ya 9 bulan lagi dia akan lahir. Tapi kan hanya perkiraan 9 bulan. Kapan harinya, kapan bulannya, kita kan hanya bisa menghitung bulan, tapi harinya kan tanggal berapa kita nggak bisa. Nah, tapi dengan perhitungan itu nanti bisa ya, meskipun pada kenyataannya kadang itu tidak sesuai, karena proses kehamilan itu, misalkan, tafsiran persalinannya tanggal 5 Mei 2021, tanggal 5 kan, tapi kadang itu maju atau mundur 2 minggu, 1 sampai 2 minggu. Tapi kalau mundur sampai 2 minggu itu jarang, biasanya yang banyak itu dia maju 1 minggu atau 2 minggu. Nah, itu dikatakan aterem. Aterem itu bayi sudah bisa dilahirkan atau siap dilahirkan seperti itu. Nah, kemudian mengkaji status nutrisi yang berhubungan dengan pertumbuhan janin. Jadi selama kehamilan juga harus diperhatikan nutrisi yang dikonsumsi oleh ibunya, karena ibunya memerlukan nutrisi yang lebih untuk perkembangan janinnya seperti itu. Karena nutrisi yang kurang juga akan berakibat pada kurang maksimalnya pertumbuhan janin di dalam kandungan. Nah, jika selama di dalam kandungan nutrisinya kurang, asupan nutrisinya kurang, biasanya juga akan mempengaruhi perkembangan otak, pertumbuhan dan perkembangan. Dan nantinya jika di dalam kandungan sudah mengalami gangguan, biasanya nanti juga bisa berakibat saat dia lahir, saat dia mengalami tumbuh kembang, saat dia besar nanti. Tapi kan
itu semua juga bisa ditambahkan. Makanya pemantauan bayi baru lahir sampai dia balita juga ada pemberian nutrisi yang tepat untuk untuk janin itu tadi, karena dalam kehamilannya sudah dikatakan kekurangan. Makanya nutrisi selama kehamilan itu juga salah satunya tanggung jawab bidan. Dengan ibu hamil, misalkan ibu hamil trek atau apa, nah, harus pemberian nutrisinya tuh yang lebih 2 kali lipat dari ibu hamil yang biasanya, karena dia memang berkebutuhan khusus. Kemudian mengkaji kenaikan berat badan ibu yang berhubungan dengan komplikasi. Nah, makanya itu tadi, kenaikan berat badan ibu juga harus dikaji. Karena apa? Biasanya di trimester 3 itu kenaikan berat badannya cepat. Nah, takutnya apa? Kenaikan berat badan yang terlalu cepat bisa dikaitkan takutnya ibu hamil mengalami diabetes mellitus, bayinya besar. Kemudian selain itu juga nanti kalau bayinya besar, ibu hamilnya dikhawatirkan tidak bisa melahirkan secara normal. Kemudian selain itu berikan penyuluhan tanda-tanda bahaya dan bagaimana menghubungi bidan. Nanti kita akan bahas tanda-tanda bahaya itu apa saja. Salah satunya penglihatan kabur, nyeri ulu hati, sakit kepala yang berlebihan, badan demam, keluar perdarahan, kemudian uterus berkontraksi terus, seperti itu. Itu salah satu tanda-tanda bahaya. Kemudian melakukan penata laksana kehamilan dengan anemia ringan, hiperemesis gravidarum tingkat 1, abortus iminen, dan preeklamsi ringan ya. Jadi hiperemesis gravidarum itu adalah mual mutah. Nah, ada tingkat-tingkatannya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu tergantung seberapa banyaknya dia, seberapa sering dan keadaan umumnya. Kemudian abortus iminen itu adalah perdarahan saat kehamilan yang bisa berakibat apa? Kegagalan kehamilan. Jadi abortus itu bisa dikatakan keguguran ya, seperti itu. Jadinya tidak berkembang, tidak bisa berkembang. Kemudian abortus ada macam-macam. Iminen adalah perdarahan tapi janinnya itu masih bisa hidup, masih bisa dipertahankan. Ada abortus yang sudah ini memang janinnya udah nggak bisa dipertahankan lagi, dan salah satu tindakannya dilakukan kuretase. Kemudian juga ada preeklamsi ringan. Preeklamsi itu adalah ibu hamil dengan tekanan darah yang tinggi dan ditambah dengan adanya protein urin yang positif dan adanya bengkak pada kaki dan tangan. Nah, jika apa bedanya dengan ibu hamil dengan hipertensi? Kalau hipertensi kan hanya tensinya tinggi, tapi saat dilakukan pemeriksaan lab tidak didapatkan protein urin seperti itu. Nah, itu kenapa? Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian menjelaskan dan mendemonstrasikan cara mengurangi ketidaknyamanan kehamilan. Jadi tadi didemonstrasikan salah satunya ketidaknyamanan di trimester 1 itu mual muntah. Cara mengatasinya apa? Makan sedikit-sedikit tapi sering. Bangun tidur tidak langsung bangun. Seperti itu. Sebelum bangun makan sedikit biskuit seperti itu. Kalau mengkonsumsi tablet FA itu pada pagi hari. Banyak lagi contoh-contohnya, misalkan ibu hamil pada trimester 3 kok kakinya bengkak, kakinya nyeri. Kalau tidur kakinya dinaikkan, seperti itu. Kemudian kalau nyeri punggung, salah satunya apa? Di masase, relaksasi, teknik tarik nafas, seperti itu. Itu salah satu cara mengurangi ketidaknyamanan kehamilan. Kemudian berikan imunisasi nih, pada ibu hamil juga harus diberikan imunisasi namanya TT ya, meskipun sebelum hamil sudah melakukan TT, tapi juga ada kehamilan saat ibu hamil pertama juga harus melakukan TT. Nah, itu nanti akan dilihat dari T1 sampai T4 seperti itu. Jadi tidak semuanya juga berdasarkan riwayat TT-nya dulu untuk dikaji. Ini diperlukan TT yang keberapa. Tapi karena kadang seseorang itu lupa, makanya biasanya untuk ibu hamil semuanya diberikan TT. Kemudian mengidentifikasi penyimpangan kehamilan normal dan penanganannya, termasuk rujukan tepat. Jadi jika ada kehamilan yang tidak normal, seperti tadi ada batas-batasannya, salah satunya harus dirujuk, karena itu bukan wewenang bidan. Karena itu sudah komplikasi dan bidan itu hanya menangani kasus yang normal. Jika ditemukan komplikasi, bidan harus merujuk. Tadi merujuk kemana? Ke tingkat pelayanan di atasnya atau ke yang lebih berwenang. Salah satu di sini adalah dokter spesialis obstetrik ginekologi. Kemudian memberikan bimbingan dan persiapan persalinan kelahiran menjadi orang tua. Ada beberapa orang yang belum siap menjadi orang tua. Ada depresi seperti itu. Nah, makanya
kembali lagi kehamilan itu diinginkan atau tidak. Nah, kalau kehamilan itu direncanakan, diinginkan, ya memang semua keluarga akan memberikan support. Tapi jika kehamilan ini tidak direncanakan, kadang biasanya akan timbul suatu psikologis. Nah, psikologis ibu hamil itu akan mempengaruhi janin yang ada di kandungannya. Jadi ibu hamil itu diharapkan tidak boleh depresi. Ibu hamil itu harus happy, harus bisa menerima kehamilannya, disupport oleh keluarganya. Nah, di sini jika kehamilan tidak diinginkan, misalkan kehamilan by insiden seperti itu. Nah, tentunya dia sendiri belum siap dengan peran menjadi orang tua seperti itu. Dia sendiri belum siap menjadi peran menjadi orang tua, ditambah proses kehamilannya, nah itu akan menimbulkan suatu psikologi yang negatif terhadap perkembangan janin seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga harus mempersiapkan kalau persalinannya ternyata persalinannya tidak bisa lahir secara normal, harus SC. Nah, ibu juga intinya setiap orang pengen melahirkan secara normal, tapi begitu dibilang, oh nanti persalinannya harus SC, nah itu kan juga ada kecemasan. Nah, kadang kecemasan itu juga akan mempengaruhi proses persalinan. Proses persalinan itu jika ibunya cemas, itu juga akan menghambat proses persalinan. Persalinan menjadi memanjang. Karena apa? Saat melahirkan itu kan ini ya apa namanya saat proses bayi lahir itu diperlukan suatu ketenangan seperti itu. Karena kenapa prosesnya panjang? Karena kadang pembukaan mempengaruhi pembukaan, mempengaruhi psikologis secara teori bisa mempengaruhi pembukaan proses persalinan seperti itu. Karena apa? Ibunya cemas, ibunya tegang seperti itu. Tapi makanya diupayakan harus ada dukungan suami, dukungan orang-orang terdekat saat proses persalinan. Seperti itu. Kemudian kalau ibu hamil dikatakan SC, pastinya juga ada cemas seperti itu. Kemudian persiapan kelahiran sudah mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan persalinan, terutama dana. Nah, makanya kadang orang merencanakan kehamilan itu mereka sudah siap semuanya. Ya, siap dengan secara psikologis, siap secara ya semuanya secara fisik, persiapannya, kemudian setelah anak lahir, bagaimana perkembangannya, kemudian juga nggak aja itu, bagaimana nanti merawat anak kalau sudah besar, kemudian ya tentunya semua berkaitan dengan faktor ekonomi juga seperti itu. Makanya kadang faktor ekonomi juga mempengaruhi keadaan seseorang tersebut. Nah, selanjutnya adalah pembimbingan penyuluhan tentang perilaku kesehatan selama hamil. Perilaku kesehatan selama hamil salah satunya adalah satu, tidak merokok. Tidak, kalau di sini mungkin jarang ya, tapi kalau di kota-kota besar itu banyak loh. Seorang wanita itu yang merokok itu banyak. Gitu. Kalau di kita kan mungkin jarang, hampir nggak pernah. Tapi kalau di kota-kota besar banyak seorang wanita merokok. Dia mengkonsumsi alkohol, mengkonsumsi obat-obatan. Kemudian kalau yang di dekat-dekat kita adalah salah satunya konsumsi jamu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Konsumsi minuman-minuman yang beralkohol, seperti itu. Nah, ibu hamil itu perilaku kesehatan salah satunya ya ibu hamil harus melakukan apa yang diedukasikan oleh bidan untuk kesehatannya, nutrisi, istirahat, olahraga. Salah satunya di sini ada senam hamil. Kemudian penggunaan cara aman jamu-jamu atau obat-obat tradisional yang tersedia. Makanya selama kehamilan ibu hamil harus periksa di tenaga kesehatan. Karena apa? Karena akan mendapatkan obat sesuai yang aman untuk kehamilannya. Jadi tidak boleh mengkonsumsi obat sembarangan karena akan berakibat pada janin. Nah, kemudian prinsip pokok asuhan kehamilan di sini adalah Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 tentang tenaga kesehatan itu sendiri, yaitu bidan ya yang memberikan pelayanan kesehatan pada ibu hamil. Kemudian selanjutnya adalah keputusan Menteri Kesehatan nomor 900 tahun 2002 tentang registrasi dan praktek bidan. Di sini dikatakan bidan harus kompeten. Artinya kompeten apa? Menyelesaikan pendidikan, begitu lulus ada lulus uji kompetensi, memiliki STR, dan saat praktek dia harus memiliki surat izin praktek seperti itu. Nah, itu dikatakan kompeten. Jika seorang bidan tidak memiliki STR, tidak memiliki surat izin praktek, surat izin untuk salah satu kalau bidan yang buka praktek di rumah itu ada SIPB, harusnya itu wajib karena itu adalah merupakan dasar hukum. Meskipun kita melakukan, meskipun misalkan ada pasien yang datang, pasien itu sebenarnya kita sudah mengedukasi sesuai dengan standar operasional prosedur, tapi kenyataannya pasien itu
nggak mengikuti sarannya dari petugas kesehatan, kemudian pasien itu mengalami komplikasi. Padahal komplikasi itu disebabkan oleh pasien itu sendiri dan ternyata pasien itu mungkin bayinya bisa meninggal, mengalami kecacatan. Nah, ternyata saat diaudit kita nggak memiliki STR, kita nggak memiliki SIB, ya kita yang kena. Bagaimanapun yang kita yang salah, intinya ini adalah SIM. Gitu. Meskipun kita bisa naik sepeda motor ke sana kemari ibaratnya, tapi kalau kita nggak punya SIM, saat ditilang nggak punya SIM, ya kita kan kena. Jadi intinya meskipun kita itu naik sepeda motor itu belum bisa, tapi kita punya SIM, nah itu secara hukum itu sudah sesuai gitu. Tapi ya maksudnya tidak begitu ya, namanya punya SIM harus sesuai, dia harus kompeten gitu. Bukan karena sudah punya STR tapi pengalaman skillnya kurang, nah itu nanti juga akan menimbulkan ketidakpuasan pada pasien karena berdasarkan pelayanannya yang kurang maksimal. Nah, kemudian secara asuhan kebidanan di sini berawal dari zaman Mesir kuno. Simprah dan Puah ya, awalnya itu suatu tokoh ya. Waktu itu dia tidak setuju dengan tindakan Raja Fir'aun yang melakukan pembunuhan pada bayi laki-laki yang baru lahir. Nah, berawal di situ. Jadi tidak setuju karena zaman dulu itu kan setiap bayi laki-laki itu harus dibunuh seperti itu. Nah, kemudian masa sebelum Masehi mulai diketahui fisiologi dan patologi kehamilan. Jadi kehamilan normal itu seperti apa, kehamilan yang patologi itu seperti apa. Kemudian tahun 1999 di Edinburgh mulai menyediakan tempat merawat wanita hamil. Jadi pada wanita hamil itu dirawat khusus untuk ibu hamil. Kemudian tahun 1978 Adolf Pinard dari Prancis menemukan palpasi abdominal, itu cara Pinard. Jadi mulai diperiksa, oh karena ibu hamil, berarti fokusnya pemeriksaan adalah pada uterus untuk melakukan palpasi seperti itu. Kemudian tahun 1918 Jean Louboutin dari Prancis menemukan stetoskop dan lainnya ya. Kemudian tahun 1920 pertama kali didengar JJJ dari stetoskop itu. Kemudian tahun 1972 John Braxton Hicks, nah Inggris, menemukan kontraksi selama kehamilan. Makanya sampai sekarang dikenal dengan kontraksi Braxton Hicks. Apa kontraksi Braxton Hicks? Itu adalah Hicks palsu. Jadi seorang ibu hamil itu kadang merasakan ada uterusnya berkontraksi. Biasanya kan secara teori uterus berkontraksi itu mau mendekati persalinan. Tapi di sini uterus berkontraksi tapi tidak melahirkan. Itu adalah salah satunya Hicks palsu. Braxton Hicks biasanya hanya terjadi durasinya hanya 1 menit, maksimal 2 menit. Dan kontraksinya ringan. Itu namanya Hicks palsu. Tapi kalau sudah dikatakan Hicks adekuat, jadi tanda-tanda infarto, Hicks-nya itu panjang sekali. Durasinya lama, bisa sampai 40 detik, lamanya bisa sampai 2 menit seperti itu. Nah, kemudian di sini tujuan ANC. Tujuan ANC antenatal care. Tujuannya kenapa harus ada antenatal care, harus ada pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil. Ya, tadi sempat sudah banyak dibahas ya. Jadi pada intinya di sini adalah mempromosikan dan menjaga kesehatan fisik dan mental ibu, bayi dengan pendidikan, ada nutrisi, kebersihan diri, proses kelahiran bayi tersebut ya. Jadi intinya perkembangan bayi, kemudian mendeteksi dan menata laksanaan komplikasi medis, bedah atau obstetrik selama kehamilan, mengembangkan persiapan persalinan serta kesiapan menghadapi komplikasi. Membantu menyiapkan ibu untuk menyusui dengan berhasil atau sukses disebut dengan IMD ya, inisiasi menyusui dini, kemudian dilanjutkan dengan ASI eksklusif. ASI eksklusif itu adalah menyusui selama 6 bulan tanpa makanan pendamping atau tambahan apapun. Nah, itu biasanya masih banyak terjadi ketidaksesuaian ya, karena bayinya menangis, karena orang tuanya beranggapan kalau bayi nangis itu lapar, kemudian air susunya kurang, kemudian diberikan susu formula, diberikan makanan tambahan-tambahan, sebenarnya tidak diperbolehkan seperti itu. Kemudian menjalankan nifas yang normal, biasanya kalau udah ibu nifas setelah melahirkan kan banyak tantangannya, jangan makan ini, jangan makan ini. Semua makanan itu boleh asalkan tidak alergi dan justru diwajibkan karena masa nifas itu masa pemulihan untuk kembalinya kembalinya organ-organ reproduksi seperti itu. Jadi diperlukan nutrisi yang cukup untuk supaya sel-sel beregenerasi dengan baik.
Nah, kalau misalkan nutrisinya kurang ya akhirnya itu tadi apa lukanya tidak sembuh. Karena apa ya? Karena memang nutrisinya untuk meregenerasi sel-sel itu tadi kurang. Jadi intinya ya luka itu nggak cepat kering, nggak cepat sembuh. Nah, makanya diharapkan di situ justru ibu harus diberikan nutrisi yang lebih banyak. Nah, kalau mitosnya nggak boleh makan daging, nggak boleh makan telur, nggak boleh makan ayam, bagaimana ibunya bisa cepat sembuh lukanya? Nah, sebenarnya nggak apa-apa, asal tidak alergi. Bebas makan apapun, asalkan tidak alergi. Kalau alergi ya tidak boleh, seperti itu ya. Kemudian merawat anak secara fisik, kadang ya ada beberapa ibu hamil itu udah sampai 1 bulan, 3 bulan belum bisa merawat bayinya, mandikan bayi aja belum bisa. Melihat lepas tali pusat, merawat tali pusat aja takut. Nah, kadang itu masih diperlukan dukungan-dukungan. Kemudian juga bagaimana cara menyusui yang benar selama selama setelah melahirkan. Kemudian psikologis penerimaan. Kadang ada ibu yang mengalami depresi postpartum. Jadi habis melahirkan itu dia masih trauma. Melihat bayinya dia itu merasa tidak mampu, merasa kadang tiba-tiba itu nggak senang dengan bayinya, itu namanya depresi postpartum. Makanya itu diperlukan support dan dukungan dari orang tua. Kemudian juga secara sosial. Nah, kemudian standar asuhan kebidanan itu ada 6 standar. Yang pertama adalah tapi kita di sini yang diambil adalah standar 3, yaitu ada identifikasi ibu hamil, standar 4 yaitu pemeriksaan dan pemantauan antenatal minimal 4 kali kunjungan, standar 5 palpasi abdomen, standar 6 pengelolaan anemia pada kehamilan, standar 7 pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan, standar 8 persiapan persalinan standar minimal 7P. Kemudian refocusing asuhan kehamilan. Fokus asuhan kehamilan adalah memfokuskan kembali asuhan yang terbukti bermanfaat sehingga bisa menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi baru lahir. Aspek pentingnya adalah membangun rasa percaya dengan ibu dan keluarga. Jika rasa percaya itu terbangun, artinya mereka akan kooperatif seperti itu. Dan kooperatif itu mengikuti semua anjuran petugas kesehatan. Kemudian contohnya adalah menghadirkan penolong persalinan yang sudah terampil bidan di setiap kelahiran. Kemudian mendeteksi dan mengobati komplikasi yang timbul selama kehamilan. Meningkatkan dan memantapkan kesehatan fisik, mental, dan sosial ibu serta bayi dengan menyediakan pendidikan suplementasi serta imunisasi. Membantu ibu untuk pemberian ASI yang lancar, menjalani masa nifas yang normal, serta menjaga kesehatan anak secara fisik, psikologis, dan sosial. Kemudian informasi penting pada setiap kunjungan yaitu trimester 1, yaitu sebelum minggu ke-14, membangun hubungan saling percaya antara bidan dan ibu, mendeteksi masalah yang bisa diobati yang bersifat mengancam jiwa, menimbang berat badan, mengukur tekanan darah, mencegah masalah seperti neonatal, tetanus, anemia, kekurangan zat besi, mulai mempersiapkan kelahiran bayi dan kesiapan untuk menghadapi komplikasi, mendorong perilaku yang sehat, cara hidup sehat bagi wanita hamil, nutrisi, mengantisipasi tanda-tanda berbahaya kehamilan, kemudian menjadwalkan kunjungan berikutnya. Kemudian pada trimester 2, yaitu sebelum minggu ke-28. Itu sama seperti di atas, tapi ditambahkan kewaspadaan khusus mengenai preeklamsi, memantau tekanan darah, mengevaluasi udema, pemeriksaan urin untuk mengetahui protein urin. Kemudian trimester 3 yaitu antara minggu 28 sampai ke 13. Yaitu sama seperti hamilnya antara minggu 14 sampai 28, ditambah deteksi letak janin dan kondisi lain yang memerlukan kelahiran di rumah sakit. Nah, di sini selanjutnya adalah hak-hak wanita hamil. Wanita berhak mendapatkan pelayanan kesehatan komprehensif yang diberikan secara bermartabat dengan rasa hormat. Asuhan harus dapat dicapai, diterima, terjangkau untuk semua perempuan dan keluarga. Wanita berhak memilih dan memutuskan tentang kesehatannya. Nah, di sini selanjutnya adalah peran dan tanggung jawab bidan. Ada 4 peran ya. Peran sebagai pelaksana yaitu bahwa bidan harus memberikan asuhan atau pelayanan. Bidan mempunyai 3 tugas utama yaitu mandiri, kolaborasi, dan rujukan. Mandiri yaitu tadi memberikan pelayanan pada ibu hamil normal. Kolaborasi itu adalah bekerja sama dengan teman sejawat, misalnya dengan ahli gizi, dengan dokter spesialis, dengan tenaga lab, seperti itu. Kalau rujukan, bidan harus merujuk karena bukan wewenang bidan.
Kemudian peran sebagai pendidik yaitu melakukan penyuluhan. Peran sebagai pengelola yaitu menyusun rencana kerja, mengelola kegiatan ibu hamil, berpartisipasi dalam kegiatan program pelayanan kehamilan. Kemudian sebagai peneliti melakukan penelitian kebidanan seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya di situ adalah kewajiban bidan. Kewajiban bidan itu adalah yang pertama, bidan wajib memberikan pelayanan asuhan kehamilan sesuai standar profesi dengan menghormati hak-hak pasien. Wajib merujuk, memberi kesempatan klien beribadah, menjaga rahasia, memberi informasi, inform konsen, dokumentasi, kemudian kerjasama pihak lain. Inform konsen itu sangat penting ya, karena apa itu adalah persetujuan. Selain persetujuan, juga ibunya mendapatkan penjelasan sebelum dilakukan tindakan. Nah, terima kasih. Nah, itu ya beberapa hal atau tentang konsep dasar asuhan kehamilan yang bisa Bu Erma sampaikan seperti itu. Nah, dari sini nanti jika memang ada pertanyaan-pertanyaan, boleh nanti bisa kita di pertemuan berikutnya ya untuk kita diskusi saat nantinya kan saat kita bisa bertatap muka melalui Zoom ya. Kalau untuk ini memang satu arah ya. Kalau ada beberapa pertanyaan-pertanyaan silakan disimpan dulu dan jangan lupa nanti untuk mengisi absensi. Demikian penjelasan tentang konsep dasar asuhan kehamilan pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menjaga protokol kesehatan.